Kalau sebelum jeda tadi kita sudah mendengarkan apa pendapat dari Kang Aceh, sepertinya ini bisa mewakilkan Golkar yang sepertinya juga akan menyambut uluran tangan begitu terbuka yang diberikan oleh baik itu Gerindra maupun PKB untuk bisa bergabung dan juga membentuk koalisi besar. Pertanyaan berikutnya adalah sesuai dengan munas dari masing-masing partai politik ini, tiga-tiganya sepertinya ketua umum dari tiga partai ini juga mencalonkan diri atau berminat untuk bisa mencalonkan diri menuju kursi calon presiden di pemilu 2024. Lantas bagaimana kemudian untuk bisa melakukan koordinasi siapa yang akhirnya diajukan sebagai capres dan juga pendampingnya cawapres, harus ada yang rela untuk kemudian menepis ego itu semua. Bagaimana Bang Riza melihat hal ini? Ya jadi memang kan sekarang ini kan masing-masing partai kan punya capres masing-masing. Gerindra hasil internal Rapimnas mengusung Pak Prabowo sejak Agustus tahun lalu. PKB di internal juga sudah memutuskan Caimin sebagai capres. Golkar juga sudah jauh-jauh memutuskan Erlangga sebagai capres. Nah kalau tiga koalisi ini bergabung, ini sesuatu yang baik. Tidak hanya membangun koalisi yang besar, tapi mewakili seluruh masyarakat dari Aceh sampai Papua, nasionalis dan religius, dari berbagai aspek golongan dan sektor bergabung di sini. Dan kualitas daripada pimpinan-pimpinan partai ini adalah kualitas capres. Nah, jadi kompetensinya tidak diragukan lagi. Tentu nanti pada akhirnya partai-partai ini akan memutuskan satu capres dan satu cawapres. Ya selebih itu semua akan legowo. Karena semua untuk kepentingan bangsa dan negara. Kami sendiri kenapa masih dan terus memperjuangkan Pak Prabowo dalam pemilu-pemilu ini. Karena bangsa ini membutuhkan pemimpin yang betul-betul berkualitas. Pak Prabowo apa sih kelebihannya? Pak Prabowo itu kelebihannya memiliki bobot bebet yang sangat baik. Apalagi kelebihan Pak Prabowo? Selain tentu nasionalismenya tidak diragukan, kenegarawannya sudah terbukti dan teruji, kebaikannya, ketulusannya luar biasa seperti sampaikan Gus Dur. Kemudian apalagi beliau ini IQ-nya tinggi, orang yang memang pinter, yang cerdas, tidak hanya cerdas secara lahiriah, tapi juga selama hidupnya rajin membaca. Jadi pengetahuannya luas, hubungannya internasional. Jadi kita sekarang membutuhkan pemimpin berkelas dunia, kelas internasional. Kenapa demikian? Karena bangsa ini sudah multidimensional, sudah tanpa batas antara negara. Kemudian juga kita kenapa membutuhkan pemimpin seperti Pak Prabowo. Kita lihat ada perang Ukraina dengan Rusia tidak diduga. Kemudian ada potensi Tiongkok dengan Taiwan, bahkan Tiongkok dengan Amerika dan perang-perang lainnya. Kita butuh pemimpin yang mengerti geopolitik, geostrategi, wawasan pertahanan negara, persatuan dan sebagainya. Dan hari ini di internal juga di Indonesia masih ada separatisme dan sebagainya. Kita butuh pemimpin yang mempersatukan, yang dapat diterima oleh semua kelompok, semua golongan, dan yang dapat mengakomodir semua kepentingan dan mampu mendrive semua kekuatan ini untuk kepentingan bangsa negara. Oke, itu promosinya Gerindra terhadap Pak Prabowo Subianto yang akan maju sebagai capres.